Oke, baik, teman-teman, kita akan belajar tentang uji validitas menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah punya data dengan total item itu sebanyak 15 item dengan jumlah responden sebanyak 30. Nah, di sini saya ingin menguji validitas menggunakan Excel. Ini juga ada kolom total, penjumlahan dari setiap baris ini, pertanyaan 1 sampai dengan 15. Oke teman-teman, jadi item yang ada di instrumen atau kuesioner itu kemudian jawabannya kita pindahkan ke Excel seperti ini ya teman-teman. Di sini saya mempunyai skala jawabannya itu skala Likert 1 sampai dengan 5. Nah, ini saya sudah punya variasi jawaban responden untuk setiap itemnya. Kemudian ini nanti bagian pengujian validitasnya. Dan di sini saya sudah punya tabel nilai R product moment. Di sini saya menggunakan taraf signifikan 5%. Dengan jumlah responden sebanyak 30, itu nilai product momentnya itu sebesar 0,361 yang nantinya akan kita pakai sebagai pembanding nilai korelasi atau nilai validitas yang kita peroleh dari hasil pengujian. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Setelah data-data ini semua sudah dimasukkan seperti ini, kemudian selanjutnya kita pilih atau klik pada bagian paling bawah untuk item nomor 1. Kita masukkan formulanya atau rumusnya sama dengan Corel. Kemudian kita pilih item nomor 1 untuk semua responden sebanyak 30 tadi sampai ke bawah. Sorry, ini di sini. Kemudian kita titik koma, bisa juga titik 2 ya, tergantung dari laptop ataupun jenis Excel-nya. Kemudian kita blok kolom totalnya. Karena di sini diminta kolom total ya, jadi validitas itu perbandingan korelasi antara skor item dengan totalnya. Kemudian kita blok totalnya semua. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai validitasnya sebesar 0,297. Kemudian kita coba bandingkan dengan nilai 0,361. Ternyata nilai tabel R-nya itu lebih besar daripada nilai validitas yang kita peroleh ya. Nilai R hitungnya. R tabelnya lebih besar dari R tabelnya lebih besar daripada nilai R hitungnya. Artinya bahwa item nomor 1 itu dinyatakan tidak valid. Ya, teman-teman, ketika R tabelnya lebih besar daripada R hitung, itu nilai validitasnya menjadi tidak valid. Sebaliknya, jikalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kita masuk ke item nomor 2. Kita coba kunci ya, kolom totalnya kita pasang tanda dolar di depan ini, P2, kemudian P31 untuk totalnya ya itu ya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik ke kanan. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman hasil pengujian validitasnya untuk semua item 1 sampai dengan 15. Ternyata ini saya beri tanda merah aja ya yang tidak valid, artinya yang kurang dari nilai R tabel. R hitungnya kurang dari nilai R tabel. Ini R tabelnya 0,361 dengan jumlah responden atau sampelnya sebanyak 30.
Ini saya merahkan karena tidak valid. Kemudian ini, kemudian ini sama ini ya. Udah ya teman-teman ya. Oke, berarti dari 15 item yang dinyatakan valid itu sebanyak 11 item. Yang ini ya teman-teman, yang tanda hitam ini ya. Warna hitam ini yang valid, yang merah yang tidak valid. Ternyata item nomor 1, kemudian nomor 9, kemudian nomor 14 dan 15 itu tidak valid. Ya teman-teman ya, gitu dulu tutorial kita pada kali ini terkait dengan uji validitas dengan Excel, teman-teman. Ya, sekian dulu ya teman-teman. Oke.